Halo, salam kenal. Saya Yayun dari Cius Kreatif. Saya adalah kreator dari tema Compress dan plugin Compress Library. Nah, ini adalah default dari demo homepage-nya ya. Kurang lebih seperti ini. Nah, saya akan mendemokan tentang cara mengelola bagian per bagian atau mengedit bagian per bagian. Di sini saya coba jelaskan ya. Yang paling atas ini namanya header. Oke, kemudian yang bawahnya ini adalah slider besar, big slider. Lalu di bawah ini ada service atau layanan. Kemudian di bawah ini ada saya nyebutnya listing aja ya, listing, karena ini ada seperti daftar. Kemudian di bawahnya ini ada tim kerja ya, teamwork. Kemudian di bawahnya ini ada testimoni. Lalu di bawah lagi ada preaching table. Oke, nah, saya akan coba menjelaskan bagian per bagian. Nah, silahkan bagi yang sudah membeli temanya di-download dari member area Cius, atau yang dari Niaga Hoster di-download dari dashboard Niaga Hoster ya. Kemudian diinstal, ada videonya masing-masing. Nah, saya akan pertama mempraktekkan di sini mengedit bagian header ya. Oke, saya akan coba import dulu. Saya akan coba mengedit bagian header, bagian yang paling awal. Oke, ini yang bawah-bawahnya akan coba saya hapus dulu. Jadi kita akan fokus pada pengeditan header saja. Oke, ini sudah ya. Ini headernya. Jika kita lihat di sini bagian atas ini header. Header ini terdiri dari dua bagian. Yang bagian atas ini kita sebutnya top header ya, di mana di sini ada kontak telepon dan email, lalu ada sosial media. Lalu di bagian bawah ini saya sebutnya header bawah ya, atau bottom header. Di sini ada logo, kemudian ada menu web, dan ada tombol. Oke, nah saya akan jelaskan satu persatu. Jadi di sini harapan saya pengguna ini nanti tidak perlu mengatur layout. Jadi cukup mengganti tag, menuliskan link, menambahkan menu. Jadi tidak usah mengatur jarak, ukuran dan lain sebagainya. Tapi nanti perlu ada pengetahuan sedikit juga tentang itu, tapi lebih fokus ke mengganti kontennya saja. Jadi ini sudah dibuatkan layout yang bagus seperti ini. Misalkan di atas ada nomor telepon, ada email, ada link sosial media. Nah, saya akan jelaskan tentang mengelolanya. Silakan pertama diklik ya. Kalau saya arahkan mouse di sini, klik. Nah, di sini keluar tulisan sunting atau edit header menu. Jadi kita akan masuk ke penyuntingan. Nah, di sini akan saya minimize dulu. Saya jelaskan di sini ada 6 section bagian pengaturan. Yang paling atas adalah pengaturan konten header atas. Jadi ini mengatur bagian atas ini. Lalu tautan sosial media berarti mengatur bagian kanan ini. Lalu logo dan menu berarti mengatur logo dan menu. Lalu menu mobile ini akan mengatur tampilan webnya di versi smartphone atau mobile ya, atau HP. Kemudian tombol header ini mengatur bagian ini. Lalu gaya header, nah ini nanti ada tambahan, saya letakkan di bawah karena ini tambahan. Oke, yang pertama konten header atas, saya akan buka klik seperti ini. Nah, di sini adalah pilih icon ya, sudah ada icon telepon, kemudian ini ada nomor telepon. Jadi ini icon telepon di sini, nomor telepon, kemudian icon email, alamat email di sini. Nah, untuk mengganti di sini silakan dihapus, misalkan diganti.
Cukup ditulis seperti itu, dia akan otomatis mengganti. Kemudian email. Nah, ini emailnya kita ganti juga, misalkan seperti ini. Sudah. Nah, lalu di sini ada settingan ke bawah ya. Ada padding. Padding ini jarak. Jadi kalau kita tambahkan, nanti menu ini akan melebar kanan dan atas dan bawah. Di sini namanya padding atas bawah. Oke. Oke, seperti ini. Kita bisa mengatur tinggi rendahnya header atas. Misalkan set ke 20 ya. Lalu di sini ada penulisan header atas. Penulisan ini maksudnya pengaturan huruf. Nah, ini kan ada tag nomor telepon dan email, ini bisa kita atur di sini. Ini ada icon pensil, kita klik ya. Nah, kita bisa pilih font. Font ini ada banyak. Kita bisa pilih mana yang kita suka. Misalkan seperti ini. Saya punya font favorit namanya Montserrat, ini sudah berubah ya. Kemudian ketebalan, jadi font itu ada ukuran ukuran misal kita tambah seperti ini ya, kita buat yang kira-kira sesuai atau proporsional, tidak usah besar-besar. Saya ke 16 pixel. Kemudian ketebalan ini hurufnya ini tipis, ada yang lebih tebal, bisa dilihat di sini. Misal 600 agak tebal, kalau kita buat 900 lebih tebal lagi. Oke, saya akan kembalikan ke 400. Oke, kemudian di sini ini ada pengaturan lain, silakan nanti bisa dicoba sendiri semuanya. Saya fokus ke pemilihan font dan ukurannya saja. Oke, sudah. Lalu di sini ada warna latar header atas. Nah, latar ini maksudnya ini background yang atas ini yang agak abu-abu. Kita misal ganti menjadi hitam ya. Oke, hitam pekat. Lalu warna ikon telepon dan email, ini warnanya merah, bisa kita ganti misal menjadi kuning. Di sini ya, kuning. Lalu warna header atas berarti tagnya ini kan hitam ya, kita ganti jadi putih. Nah, seperti ini. Nah, ini untuk header atas. Kita bisa close dulu. Lalu lanjut ke tautan sosial media. Ini berarti yang bagian kanan atas ini ya. Kanan atas. Dibuka dulu. Nah, ini ada beberapa. Saya akan coba hapus dulu. Defaultnya hanya ada satu. Seperti ini, misalnya ini Facebook ya. Kita buka. Nah, namanya kita beri misal nama Facebook. Lalu ikonnya kita cari ikon Facebook. Ya, ini sudah banyak, ini ada ikon Facebook. Kita bisa ketik di sini. Untuk lebih spesifik, ini ada Facebook, ada 3 macam. Misal saya ganti yang ini ya. Nah, oke, ikonnya sudah berubah. Lalu di sini linknya, link menuju ke ikon Facebook. Misalkan alamat Facebook saya seperti ini. Oke, sudah tambahkan. Sudah. Lalu kita bisa klik di sini, tambahkan item baru. Oke, ini karena tulisannya sama ya. Kita ganti, misalkan Twitter. Nah, lalu ikonnya kita cari ikon Twitter. Sudah ketemu, diklik kemudian disisipkan. Sudah muncul ya. Nah, linknya belum, linknya kita tulis. Misalkan seperti ini. Sudah. Jika kita mau menambahkan lain, bisa tambahkan item atau bisa duplikat. Ini ada ikon ya, ikon bertumpuk 2. Ini tandanya ikon duplikat. Kita misal duplikat seperti ini, klik. Nah, maka dia akan menduplikat di bawahnya. Kita bisa edit yang bawahnya ini, diganti misalkan YouTube. Ikonnya kita ganti ikon YouTube. Oke, sudah, kemudian disisipkan. Nah, linknya kita ganti sesuai dengan misalkan punya channel YouTube ya, kita buat linknya ke channel YouTube seperti ini, misalkan youtube.com/ciuskreatif. Oke,
Sudah, kita bisa klik perbarui. Jadi setiap kali melakukan perubahan jangan lupa klik perbarui agar perubahannya tersimpan. Oke, mungkin ikonnya kita ganti warna ya. Ini merah dengan hitam terlihat kontras, kita ganti dengan warna kuning. Oke, sudah. Klik perbarui lagi, tidak apa, sering-sering klik perbarui. Lalu kita bisa close section tautan ini, lalu pindah ke logo dan menu. Oke, yang paling pertama di sini gap atas bawah ini hampir sama dengan ini ya, tadi ada, kita bisa menambahkan biar lebih tinggi atau lebih rendah seperti ini. Ini berarti header bawahnya ini agak lebih lebar, atau kita tipiskan seperti ini juga bisa. Oke, kemudian logo ini kalau keadaan kosong ya, kita bisa tambahkan di sini. Misalkan mau mengupload gambar dari komputer seperti ini, kita unggah ya, lalu sisipkan media. Nah, ini sudah otomatis muncul. Ukurannya dia akan menyesuaikan dengan yang sudah disediakan oleh temanya ini. Kadang ada yang bertanya, logo saya besar, kenapa di tampilan web kok kecil? Nah, itu karena header ini kan tingginya tidak terlalu besar. Nah, tema kita dibuat supaya proporsional. Nah, jadi menunya akan mengikuti, namanya responsif gitu. Gambarnya responsif mengikuti tingginya. Kurang lebih seperti itu. Lalu pada pengaturan menu. Setelah logo, ini menu ya. Ini pengaturan menu. Nah, menu ini penulisan berarti jenis hurufnya tadi ya. Misal saya ganti hurufnya jadi railway. Oke, sudah berubah. Ketebalannya misal saya pilih 800, lalu ukurannya saya besarkan misalkan menjadi 16 pixel ya. Ini lebih besar. Oke, lalu ini ada submenu. Submenu ini ada settingannya sendiri. Oke, kita sebelumnya ke menu dulu ya. Ini warna menu. Warna menu kan hitam. Saya misal ganti menjadi hijau. Nah, warna menunya hijau. Kemudian kalau di hover ini warna merah. Ini ada warna menu sorot atau hover. Kita ganti misalkan jadi hitam. Jadi kalau kita hover warnanya jadi hitam. Oke. Setelah itu di sini ada penulisan submenu. Nah, ini submenu di bawahnya ini bisa kita edit sendiri juga. Misal jenis tagnya bisa beda dari menu utama ya. Misal kita ganti di sini dengan Roboto. Oke, ukuran ini sudah ganti, Roboto ya. Sebentar, ukuran 16. Oke, sudah lebih besar. Kemudian ketebalan seperti tadi. Nah, lalu lengkung submenu. Nah, ini kalau kita hover kan kotak ya, ini bisa kita buat lengkung. Maksimalnya 20 pixel. Nah, ini menunya ada lengkungan. Ini tentu bagi yang suka bisa dipakai, bagi yang tidak usah dipakai. Lalu latar submenunya. Submenunya ini kan latarnya warnanya kuning. Di sini kuning, kita bisa ganti misal menjadi biru seperti ini, latarnya biru. Lalu tagnya sesuaikan, misalkan putih. Nah, lalu di sini ada ketika di hover atau disorot, backgroundnya misal berubah menjadi putih, kemudian warna linknya menjadi merah. Hasilnya seperti ini. Oke, jadi bagian menu sudah. Pindah ke menu mobile. Menu mobile ini previewnya bukan di sini ya. Saya akan coba lihat previewnya di sini. Oke. Jadi ini yang kita edit tadi. Saya klik. Ini hanya untuk preview ya. Jadi nanti silakan dilihat hasilnya. Saya akan coba lihat. Nah, ini
Oke. Ini kalau tampilan mobile seperti ini, kalau tampilan desktop kan menunya seperti ini. Ini belum saya simpan. Oke, perbarui dulu. Lalu ini kan saya refresh. Oke. Nah, ini menunya kalau kita klik akan muncul seperti ini. Ini adalah tombol hotline call-nya muncul di atas, lalu di bawahnya menu. Oke. Nah, menu mobile ini pengaturannya di sini ada penulisan menu mobile, ini jenis hurufnya, jenis huruf ya, kita bisa ganti juga. Kemudian saya akan fokus ke gambar latar. Nah, ini fitur yang saya tambahkan adalah gambar latar ya. Kita bisa tambahkan sebuah gambar, misal ini gambar perempuan ini. Oke. Oke, saya akan tambahkan di sini. Oke. Nah, ini gambar ini muncul di background menu. Nah, kita bisa geser juga. Misal mau di sisi kanan atau sisi kiri ya gambarnya. Bisa lihat hasilnya. Nah, ini agak larinya ke kiri, ke kanan, kita bisa atur. Oke, kurang lebih menu mobile seperti itu. Lalu tombol header. Nah, ini tombol yang di atas ini ya. Kita bisa arahkan ke sebuah link, misal lari ke halaman tertentu, misal halaman kontak ya. Bisa diketikkan di sini webnya. Ini opsional, jadi silakan mau diarahkan kemana. Kontak. Nah, misal seperti ini, kemudian tulisannya bisa diganti. Seperti ini. Lalu misal kita ingin tombolnya tidak kotak ya, pada bagian lengkungan ini kita berikan lengkungan. Oke, seperti itu. Lalu ini ada padding tombol kanan kiri, ini adalah jarak dari huruf ke pinggir ya, kita bisa tambahkan seperti ini. Oke, lebih lebar. Oke, ini hanya contoh ya, nanti silakan di coba-coba sendiri. Lalu di sini ada gap menu ke tombol. Jadi antara menu sama tombol ini kita bisa beri jarak atau bisa diperpendek jaraknya. Misal ini paling kecil 25, ini dekat, bisa ditambahkan agar menjauh. Oke. Lalu warna tombol. Warna tombolnya di sini merah ya. Warna merah saya misalkan ganti menjadi hijau. Kemudian hurufnya saya ganti menjadi hitam misalkan. Lalu pada latar ketika kita hover atau arahkan mouse, misal diganti menjadi merah. Lalu tagnya diganti menjadi putih. Nah, ini ketika di hover hasilnya seperti ini. Lalu ini ada tombol transparan ya, kita bisa coba aktifkan. Jadi seperti ini listnya. Ini hanya untuk tombol utama. Kalau untuk di hover tetap full, tidak transparan. Jadi untuk defaultnya seperti ini. Oke, kalau kita perbarui dan lihat hasil di mobile ya, kita akan melihat hasil di mobilenya. Nah, tombolnya sama ya, di sini transparan. Oke. Lalu di bagian terakhir ini gaya header. Nah, gaya header ini pilihan. Ini harus digabungkan ya, misalkan dengan saya akan menggabungkan dengan slide. Oke, sebentar. Saya gabungkan dengan slide. Jadi ada efek yang seperti ini ya. Oke, ini slide. Ini hanya untuk contoh saja. Di bagian header tadi, di bagian paling bawah ini ada gaya header. Pertama, header lekat. Lekat ini artinya ketika di scroll dia akan menempel. Nah, ini menempel di atas. Nah, ini kalau kita matikan, maka ketika di scroll headernya akan menghilang. Nah, ini namanya header lekat atau sticky header. Oke, kalau kita aktifkan dia akan menggantung. Seperti ini. Nah, biasanya ada yang suka menggantung, ada yang suka scroll menghilang.
Lalu header transparan. Transparan ini untuk bagian ini ya, logo dan menu. Kalau kita aktifkan, nah ini transparan. Akan transparan. Jadi logonya kelihatan, kemudian menunya, tombolnya kelihatan. Lalu di sini ada header layar penuh. Nah, kalau kita lihat di versi ini ya, kalau kita ini, nah menunya kan di sebelahnya masih ada jarak kanan dan kiri. Kalau kita pilih headernya ini layar penuh, oke, ini kalau kita lihat di sini kan ada space kanan dan kiri ya. Jadi kalau kita aktifkan di sini header layar penuh, perbarui ya, kita lihat hasilnya. Nanti menu dan logo ini kan mepet ke kanan dan kiri. Ini header full width atau layar penuh. Nah, kalau kita kembalikan seperti ini, dinonaktifkan, maka dia akan kembali. Oke, lalu yang terakhir di sini ada tampilkan header atas. Nah, ini header atas ini ada nomor telepon, ada icon. Nah, kalau kita tidak ingin menampilkan, hanya ingin menampilkan header bawahnya, ini bisa dihidupkan atau dimatikan ya. Kalau untuk menghilangkan berarti dimatikan. Misal saya hapus seperti ini. Nah, maka kontak dan icon sosial medianya akan menghilang. Bisa diaktifkan kembali dengan centang ini, tampilkan header atas. Nah, maka dia akan kembali lagi seperti ini. Nah, kurang lebih untuk penjelasan pengelolaan header itu ada di sini ya. Jadi pengguna di sini saya harapkan memahami. Di sini ada 6 tab ya. Setting untuk bagian header ini ada 6. Bisa memutar kembali video yang saya praktekkan ini untuk lebih memahami lagi. Mungkin ada yang terlewat. Silakan untuk diulangi lagi. Oke, selanjutnya akan menjelaskan di video berikutnya untuk pengelolaan slider di bawah header ini ya, slider besar. Oke.